Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para ANB dimanapun Anda berada, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ANB, sebagaimana telah masyhur, telah kita ketahui bahwa di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya wafak, ada yang namanya raja, ada juga yang namanya azimah, yaitu bentuk doa tapi bukan doa lisan, karena doa itu ada yang pakai lisan, ada yang pakai tulisan, ada juga yang pakai gerakan. Dan wafak atau aufak, raja, azimat itu sebagai doa, sama sebagai doa. Itu semuanya adalah alat, seperti golok itu berkhasiat, yaitu alat. Golok itu alat. Dan juga duit, misalnya duit itu kan alat. Ada faedahnya tidak? Ya tentu ada. Setiap benda-benda itu ada khasiatnya, ada faedahnya. Ya, seperti juga ini azimat atau biasa disebut wafak atau raja-raja. Gitu para ANB. Adapun sebelum kita menulis wafak atau raja, ya tentu ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan. Ya seperti misalnya sebelum menulis itu kan wudhu dulu, ya harus mempunyai wudhu, dan juga memakai minyak wangi, membakar wewangian, membakar buhur. Peralatan-peralatan yang harus kita sediakan itu harus sesuai, artinya ada aturan-aturannya. Makanya mari kita perhatikan, ini sesuai dari yang saya ketahui dari guru saya. Peralatan untuk menulis rajah atau azimat. Rajah itu ditulis bisa dengan pulpen, ballpoint. Apa itu pulpen? Yang biasa kita nulis pulpen. Tapi kalau memakai pulpen itu pulpennya
yang dapat diisi ulang, ya seperti spidol, misalnya spidol itu yang bisa diisi ulang, atau pulpen apalagi itu yang bisa diisi ulang teh, pulpen hero apa-apa. Pokoknya kalau memakai pulpen itu pulpennya yang bisa diisi ulang. Ketika memakai pilot ya, pulpen pilot, bukan pilot pesawat, bukan ini. Ketika pakai pulpen pilot, itu kan itu mah pulpen pilot yang biasa tuh, itu kan tidak dapat diisi ulang, jadi kurang afdol gitu maksudnya. Atau ada lagi itu apa, standar, pulpen standar. Pokoknya kalau dari merek-merek yang seperti itu cari yang bisa diisi ulang gitu. Saya tanya sama Mbah Hanan, Mbah, ini ketika menulis azimat atau menulis raja-raja ini pakai pulpen biasa bisa enggak? Kata Mbah Hanan, bisa, tapi kalau abdolunya itu memakai spidol atau memakai pulpen yang biasa bisa isi ulang gitu. Lalu ada juga sebagian guru yang memakai pena ya, jadi mangsinya misalnya mangsi tinta atau tintanya itu ya tinta manual, kemudian nanti pakai pena itu. Lalu ada lagi guru yang mengajarkan penanya itu pakai yang ada di pohon kulang-kaling. Itu apa tuh? Kan kalau pohon kawung, bahasa Sunda mah pohon kawung, pohon gula aren, pokoknya pohon kulang-kaling. Itu kan ada injuk, di pohonnya itu ada injuk. Nah, di dalam injuk, injuk tahu nggak injuk? Yang biasa pakai sapu injuk itu. Itu di bagian-bagian serabut injuknya itu ada yang besar, pokoknya kayak spidol. Ya pokoknya bisa menyerap mangsi gitu. Itu pakai itu dari guru yang ada di Banten itu pakai itu. Jadi nulis pakai yang ada di pohon kulang-kaling, di serabutnya itu di injuk. Kan kalau injuk mah kecil-kecil lah, itu mah agak besar, agak keras, tapi itu menyerap mangsi. Nah pakai itu nulisnya. Cuman kalau yang pakai ini, yang pakai yang dari serabut ini mangsinya harus pakai jerami ketan atau jerami padi merah ya. Kalau ada padi merah, kalau nggak ada itu pakai jerami ketan. Itu nanti jerami ketan dibakar. Nah si abunya ini dikasih air sedikit
ya supaya seperti mangsi begitu. Nanti itu mangsinya ditulisnya pakai itu, pakai yang dari serabut kulang kaling tadi. Kalau mau pakai itu wah luar biasa itu. Jadi khasiatnya itu nanti powernya itu double kalau yang pakai itu. Kalau ternyata susah menemukannya ya pakai pulpen biasa saja, atau pakai spidol, atau pakai sekarang kan ada itu jakparon, pakai tinta, pakai apa itu namanya, pena. Kemudian mangsinya, nah, ini mangsinya sebaiknya pakai mangsi jakparon, atau yang tadi jakparon itu kan ada minyaknya, ada minyak jakparon berarti wangi. Ada juga tinta jakparon, tidak wangi itu mah. Itu tintanya itu khusus untuk menulis, yaitu untuk menulis azimat, nulis wapak. Ada juga yang misik tinta misik, tinggal cari di online ya, tinta misik atau tinta misik atau jakparon tinta, tinta jakparon atau tinta misik. Sama misik juga kan ada minyaknya, minyak misik berarti kan wangi. Kalau tintanya sih enggak. Kemudian biasanya pada umumnya azimat itu mangsinya itu suka dicampur air mawar, air kembang mawar gitu. Umumnya gitu, cuman ada beberapa atau ada wapak-wapak yang memang dituliskan secara punya aturan sendiri itu. Ini mah umumnya. Ada juga jakparon, itu jakparon yang serabut. Biasanya kalau di pedagang-pedagang itu sapron, namanya sapron, serabut kayak teh. Itu untuk berbagai macam penyakit, itu namanya sapron biasanya. Jadi kalau kita beli sapron itu nanti dapatnya kayak potongan-potongan bako, kalau tahu ya, potongan bako. Nah, nanti diseduh air hangat atau air panas, nanti airnya merah. Nah, itu bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, sapron. Tapi kebanyakan mah pada umumnya ya pakai tinta jakparon yang mudah. Tinta jakparon itu mudah mencarinya. Kalau tinta misik agak susah. Tapi kalau di Jawa ini yang kerennya pakai itu, pakai jerami dibakar, nanti abunya dikasih air sedikit, air mawar atau air biasa. Cuman kalau pakai mangsi dari jerami itu, yaitu diharuskan pakai serabut yang ada di pohon kulang kaling, pohon gula aren, pohon kawung. Gak tahu itu namanya apa sih, pohon apa lupa.
Kalau mangsi-mangsi tersebut susah mencarinya, misalnya mau bakar jerami ketanya enggak tahu, terus kalau pakai tinta jakparonnya enggak ada, apalagi tinta misik enggak ada misalnya, ya cukup dengan pulpen yang ada saja, pulpen biasa. Kemudian nanti setelah dituliskan itu tulisannya baru dilumuri minyak wangi, misalnya minyak misik itu biasanya. Kemudian peralatan yang ditulis si raja itu apa saja? Ya bermacam-macam. Wapak atau raja atau ajimat itu bisa dituliskan di benda-benda yang suci seperti kertas. Itu biasanya kertasnya kertas HPS yang nggak ada garis-garisnya, itu kertas HPS yang putih, pokoknya yang di benda-benda yang suci. Cuman ya kadang-kadang wapak atau azimat itu ada ketentuan, misalnya ada yang harus dituliskan di kulit kidang, ada juga yang harus dituliskan di kulit harimau, kulit rusa, kulit macan. Macan sama dengan harimau. Ada yang dituliskan di kain, ada yang di kain sutra, ada yang dituliskan di batu, ya pokoknya bermacam-macam. Pokoknya azimat atau wapak itu ditulis di benda-benda yang suci. Nah, apabila susah menemukan alat-alat atau benda-benda yang suci itu, misalnya kulit harimau, kulit manjangan, kulit kidang, kulit macan, kulit rusa dan lain sebagainya, itu susah ditemukan, maka ya ditulis di kertas biasa yang ada, misalnya kertas HPS, itu minimal kertas HPS, atau yang keras itu kan kertas manila atau kertas karton. Ya sebetulnya sih setiap azimat kan itu beda-beda, jadi ya kudune primen sih, kudune ya dijelaskan satu persatu. Cuman itu kan syarat-syarat yang kadang-kadang susah dicarinya, makanya guru-guru itu mengajarkannya di kertas-kertas biasa saja. Adapun menulisnya ya sama, menulisnya juga ada aturan-aturannya. Misalnya ketika menulis itu harus tahan napas ketika menulis.
Atau ada juga yang pulpennya diisi dulu pakai Nurul Hikmah, pakai Asma Nurul Hikmah. Itu nanti di kitab atau di buku Nurul Hikmah kan ada tata caranya, supaya kita ketika menulis tidak usah tahan napas. Itu nanti bacakan dulu pulpennya, nah kemudian baru kita menulis. Kan kalau tahan napas mah agak susah, jadi ketika kita menulis itu menulis tahan napas. Nanti kalau napasnya habis atau tidak kuat, maka nulisnya juga berhenti. Nanti ambil napas lagi, tahan napas lagi, kemudian lanjut lagi menulis. Ketika tidak kuat lagi, berhenti lagi. Ya, jadi agak gimana gitu. Makanya di ilmu hikmah itu wapak atau azimat itu ya sering kita temui. Jangan pakai fotokopi atau misalnya nulis di laptop kemudian di print. Nah itu jadi sudah tidak memenuhi syarat. Itu kan harusnya ditulis pakai tangan azimat itu. Tapi kalau beredar yang di jualan itu, yang di toko-toko kan, misalnya yang sudah di kain atau di itu kan sudah fotokopi. Sudah, kalau fotokopi ya boleh, kata guru saya itu boleh pakai fotokopian, asalkan itu si mangsinya atau misalnya kita ngeprint, nah itu tinta printannya itu harus kita isi dulu, harus kita asma dulu, dan setelah di print nanti di asma lagi gitu. Ya sama itu juga ketika kita menulis, yang ditulis biasa tangan itu kan harus sesudah ditulis itu kan diisi, misalnya di asma apa kebutuhannya, atau wafak itu memang untuk apa gitu. Misalnya wafak untuk dagang, ya kita isikan asma-asma yang untuk dagang. Jangan salah ngisi dan jangan salah. Ini mah kita membuat wafak atau membuat rajah untuk dagang, tapi diisinya malah misalnya jadung. Nah itu kan tidak sesuai. Makanya harus teliti, apabila wafak itu memang untuk dagang, ya kita isinya yang khusus asma atau ayat-ayat atau doa-doa, hizib-hizib untuk dagang. Apabila untuk pageran ya diisikan. Jadi sama itu juga tidak boleh sembarangan, karena pokoknya tergantung wafaknya itu atau rajahnya itu untuk apa. Ada juga kan rajah yang multifungsi, misalnya untuk segala hajat. Nah kalau itu diisi pakai asma-asma yang untuk segala hajat, yang multifungsi. Ada juga kan yang untuk keselamatan, untuk apa gitu ya. Pokoknya tinggal buka lagi kitabnya, nanti lihat ini raja untuk apa, dan ditulisnya waktu
waktunya kapan, terus bagaimana cara menulisnya, kan di setiap raja biasanya ada. Cuma yang itu mantap tuh, yang mantap tuh pakai Ja'faron, pakai tinta Ja'faron, terus pakai pena, pakai pena, nanti kan dicelupin ke tinta Ja'faron. Tuh. Yang sama lagi mantapnya itu yang pakai itu, yang pakai dari serabut injuk, kemudian mangsinya nanti pakai jerami. Ajib itu insya Allah. Jadi ya mungkin itu saja, semoga bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.